Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Desi, dalam video tutorial ISPT PPH Badan yang kedua. Apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Yaitu transkrip elemen laporan keuangan, lampiran cabang perusahaan, formulir 17716, formulir 17715, serta formulir 17712. Nah, di sini hal pertama yang harus teman-teman persiapkan yaitu membuka aplikasi SPT PPH Badan dengan mencarinya di search for anything dengan memasukkan kata kunci badan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih ISPT PPH tahunan badan rupiah atau juga teman-teman bisa membukanya lewat file. Lalu teman-teman pilih local disk C, pilih program file 86, lalu pilih DJP, dan klik ISPT 1771-2010. Ini merupakan versi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak serta Rupiah. Nah, kita pilih ISPT PPH 1771-2010, lalu kita klik. Kita buka, kita tunggu sebentar, dan teman-teman harus mempersiapkan file data-data perusahaan teman-teman. Nah, di sini teman-teman diminta untuk connect to database. Sebelumnya, saya sudah membuat database perusahaan, yaitu PT MNF Pesona Indonesia. Kita klik OK, kita pilih. Lalu di sini teman-teman diminta untuk memasukkan username dan password. Username-nya yaitu administrator, serta passwordnya 123. Lalu kita klik OK, dan teman-teman di sini bisa memastikan bahwa teman-teman sudah connect ke database, yaitu PT MNF Pesona Indonesia. Teman-teman bisa melihatnya di bagian bawah. Serta teman-teman memilih program dan buat SPT baru atau buka SPT yang telah ada. Di sini saya telah membuat SPT sebelumnya pada video pertama, yaitu maka kita pilih buka SPT yang ada. Kita pilih tahun pajaknya yaitu tahun 2018 dari data perusahaan saya, lalu kita buka, klik OK, dan di sini kita pilih SPT PPH Badan untuk mengisi transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Kita pilih menu ini. Lalu akan terbuka tampilan seperti ini. Ada neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi, serta hubungan istimewa. Di sini saya telah memiliki data-data perusahaan yang terlampir seperti berikut. Untuk lebih memudahkan pekerjaan, saya ingin membagi file ini menjadi tampilan dua layar. Saya pecah seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, agar lebih memudahkan pekerjaan. Kita lihat di neraca pada perusahaan. Nah, di sini neraca perusahaan PT MNF Pesona Indonesia per 31 Desember 2018. Nah, di sini ada aktiva lancar, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di sini kita masukkan neraca aktiva. Ada kas dan setara kas, langsung saja kita masukkan nominalnya. Kita copy paste saja agar lebih memudahkan pekerjaan. Nah, kita copy paste, kita pastikan bahwa jumlahnya sama, ya benar. Piutang usaha, di nomor 3 harus kita pastikan jumlahnya benar, nominalnya terisi dengan benar. Selanjutnya persediaan sejumlah sekian, kita copy paste juga. Di sini kita cocokkan persediaan yaitu nomor 8. Kita copy paste, kita pastikan jumlahnya benar, 38 miliar sekian. Oke,
Lanjut ke uang muka pajak. Di sini nomor 19 yaitu aktiva pajak, copy paste dengan klik kanan. Nah, kita pastikan lagi benar 1.266.000.000 benar. Biaya yang dibayar di muka kita copy paste juga. Sejumlah nominalnya ada di nomor 9. Di sini kita copy paste klik kanan, paste, sejumlah sekian benar. Lalu aktiva tidak lancarnya, harga perolehan aktiva tetap kita masukkan di angka 14. Aktiva lainnya kita copy paste saja, 8 miliar sekian. Lalu akumulasi penyusutannya di sini sudah tersedia di nomor 15. Di sini teman-teman tidak perlu memasukkan tanda minus karena sudah bisa langsung dikurang. Sudah otomatis. Nah, ini kita pastikan lagi jumlahnya benar. Lalu investasi kita masukkan pula sebesar 45 miliar di nomor 16 yang tertera investasi pada perusahaan. Nah, ini kita copy paste saja dengan klik kanan, kita pastikan jumlahnya benar. Nah, seperti ini. Kita lihat semua data sudah dimasukkan, jumlahnya juga kita cek, jumlah aktiva dengan jumlah aktiva yang di SPT-nya. 95.571.431.045 rupiah. Benar, lalu kita lanjut untuk mengisi neraca kewajiban. Neraca kewajiban di sini ada data hutang usaha sebesar 4 miliar sekian. Kita langsung copy paste. Di sini di nomor 1 kita pastikan jumlahnya benar, klik kanan lalu paste. Nah, benar, hutang pemegang saham kita masukkan juga datanya, lalu kita copy paste juga. Di sini kita klik kanan, paste. Apa benar? Nah, benar jumlahnya. Hutang pajak juga kita masukkan. Di sini di nomor 4. Nah, di sini teman-teman diharuskan untuk dapat memasukkan angkanya dengan benar sesuai dengan data yang teman-teman punya. Nah, di sini juga teman-teman memasukkan hutang yang masih harus dibayar sebesar sekian, kita copy paste di nomor 6. Biaya yang masih harus dibayar kita copy paste. Nah, di sini kita pastikan jumlahnya benar karena harus sesuai dengan data-data perusahaan. Di sini juga kita masukkan hutang lain-lain. Di sini saya memilih nomor 10, hutang lain-lain di kewajiban lancar lainnya. Kita copy paste saja, kita pastikan lagi jumlahnya benar, 117.700.000 benar. Hutang bank juga kita masukkan. Kita copy paste nomor 7, hutang bank. Nah, di sini sebesar 38 miliar sekian. Ya, seperti ini. Lalu kita ke ekuitas. Kita masukkan modal saham sebesar 40 miliar. Lalu kita masukkan di nomor 16 modal saham, kita copy paste. Nah, seperti ini. Kita pastikan jumlahnya benar. Kita masukkan laba yang ditahannya juga. Semua data-data harus dimasukkan dengan jelas. Nominalnya juga jelas, sama dengan data-data perusahaan kita. Nah, di sini kita copy paste dengan klik kanan, kita pastikan lagi jumlahnya benar. Lalu saldo laba atau rugi periode berjalan juga. Nah,
Klik lagi laba di tahun ini. Oke, kita copy paste dengan klik kanan. Nah, sebesar sekian. Seperti ini. Lalu terakhir kita lihat apakah jumlah kewajiban yang ada pada data kita dengan ISPT yang kita masukkan benar. Itu sebesar Rp951.431.431.045. Nah, setelah itu kita isi laba rugi perusahaan. Kita masukkan datanya. Di sini saya sudah punya laba ruginya. Laba rugi komersial. Kita masukkan penjualan bersih. Penjualan bersih di sini sebesar 46 miliar sekian. Kita copy paste. Klik kanan. Jumlahnya pastikan sudah benar. Di sini juga ada pembelian sebesar sekian. Nah, kita copy paste. Di sini kita masukkan saja dengan klik kanan paste. Nah, setelah itu saldo barang awal. Saldo barang awal nomor 3 sebesar 17.750.000. Di sini kita copy saja. Kita pastikan angka yang tertera benar. Kita lanjut ke saldo barang dagang akhir. Persediaan akhir sekitar sekian. Lalu kita copy paste. Nah, seperti ini. Beban harga pokok penjualan benar sekali, laba bruto juga. Lalu kita masukkan beban usaha lainnya. Beban usaha lainnya karena telah ditotal jumlahnya 3.751.250.000. Di sini kita masukkan ke beban umum administrasi. Kita copy paste. Kita pastikan jumlahnya benar. Oke. Lalu ke jumlah penghasilan atau biaya usaha lainnya. Di sini 530 juta. Biayanya berarti kita masukkan ke penghasilan beban lainnya. Di sini kita copy paste, klik kanan. 530 juta minus. Nah, sehingga hasilnya sama. Kita cocokkan dengan hasilnya yaitu 8.066.739.000. Nah, setelah itu kita isi hubungan istimewanya. Di sini transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK nomor 70. Setelah kita melihat datanya, di sini kita terdapat hutang dengan pemegang saham yaitu sebesar Rp1.800.000. Kita tambah pihak-pihaknya. Di sini ada pemegang sahamnya yaitu PT OBS Sistem Teknologi. Kita copy pihak-pihaknya, kita paste. Jenis transaksinya hutang pinjaman. Nilai transaksinya sebesar 1.800.000. Ya, seperti ini. Kurang 0. Oke, 1.800.000. Lalu kita save. Yes. Ya, selanjutnya kita X. Jangan lupa untuk kita simpan. Yes. Oke, data berhasil disimpan. Setelah itu keluarkan. Oke. Lalu selanjutnya kita ke lampiran khusus, daftar cabang utama perusahaan. Daftar cabang utama perusahaan, kita masukkan cabang perusahaan bila ada. Di sini
NPWP lokasi, nama, alamat, jumlah cabang pembantu ini wajib kita isi jika kita memiliki cabang perusahaan. Namun pada contoh kasus kali ini yang saya punya, PT MNF Personel Indonesia tidak memiliki cabang perusahaan. Maka kita X. Kita lanjut ke SPT PPH lampiran, lalu kita mengisi formulir 1771 K6, yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Nah, di sini ada bagian A serta bagian B. Bagian A yaitu daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan bagian B daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Di sini dalam data kita terdapat daftar pinjaman. Kita buat baru, pinjamannya domisili perusahaannya dalam negeri, pinjaman dari NPWP-nya di sini bisa kita masukkan. Untuk memudahkan pekerjaan, saya memilih untuk memperkecil dan dapat melihat file data perusahaan saya. Nah, di sini kita masukkan input pinjaman dari atau kepada pemegang saham. Nah, di sini saya pilih pinjaman dari. NPWP-nya NPWP PT OBS System. Di sini NPWP-nya sekian. Saya masukkan 79862 607 3007000. PT OBS Sistem Teknologi, alamatnya Jalan Keraton. Jumlah pinjamannya sebesar 1.800.000.000. Bunganya di sini kita lihat dulu. Bunganya yaitu sebesar 12% per tahun. 12% per tahun. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil disimpan, lalu kita tutup saja. Kita pilih SPT PPH lampiran 17715, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal, susunan pengurus, dan komisaris. Kita perkecil kembali untuk memudahkan kita dalam pengerjaannya. Kita lihat sini di data, kita baru. Nah, di sini teman-teman harus menginput pemegang saham atau pemilik modal di data yang telah ada, yaitu PT Wijaya Manunggal Putra, PT OBS, PT Triutama. Di sini teman-teman mengisi jumlah modal di setor penuh, yaitu penjumlahan antara tiga pemilik modal, yaitu 7.500.000.000, 15 miliar, dan 17.500.000.000. Di sini di total yaitu 40 miliar. Nah, kita masukkan NPWP pemegang saham yang pertama, yaitu PT Wijaya Manunggal 7986260700600. Nama pemegang sahamnya PT Wijaya Manunggal Putra. Memasukkan alamat pemegang usaha saham Jalan Pipit. Kita copy paste saja. Jumlah modal pemegang saham sebesar 7.500.000.000. Sejumlah sekian, lalu kita simpan. Kita buat baru di pemegang saham yang kedua, yaitu PT OBS. NPWP-nya sekian 6073 007 900
Nama pemegang sahamnya kita masukkan yaitu PT OBS System. Kita copy paste, alamatnya Jalan Keraton Yogyakarta. Kita masukkan jumlah modalnya 15 miliar. Lalu kita simpan. Kita masukkan kembali yaitu PT Priutama Tridharma Sejati, NPWP-nya 9862 6073 008 PT Priutama. Kita copy paste, kita masukkan alamat pemegang sahamnya Jalan Raya Sinar Bakti Malang. Kita copy paste saja. Jumlah modal pemegang sahamnya 17.500 juta. Lalu kita simpan. Bersama set sekian. Lalu daftar susunan pengurus dan komisaris kita buat baru. NPWP-nya sini. Datanya yaitu susunan pengurusnya ada Ibu Elvira, Bapak Tommy, dan Bapak Gimawan. NPWP-nya kita masukkan 862 607 3009. Pengurusnya Ibu Elvira Suprihatin. Copy paste alamat 862. Saya salah memasukkannya. Ibu Elvira. Pengurusnya kita copy paste alamatnya di Jalan Bubulok Jati Bekasi. Kita masukkan jabatannya di sini komisaris. Kita simpan. Lalu kita buat yang baru. Bapak Tommy, di sini ada NPWP-nya sejumlah sekian, kita masukkan. Pengurusnya Bapak Tommy Prihanto. 798623. Ya. Di sini sudah benar. Kita masukkan kembali Bapak Tommy sebagai nama pengurusnya. Alamatnya juga kita masukkan. Copy. Nah, ini kita pilih jabatannya itu direktur utama, kita simpan. Setelah kita simpan, kita masukkan kembali daftar susunan pengurus selanjutnya itu Bapak Gimawan. NPWP-nya 79862 607 3 010000. Nama pengurus Bapak Gimawan Ilham Fauzi. Alamatnya di Jalan Bakti Wisata Jakarta. Kita masukkan jabatannya direktur. Kita pilih direktur, kita simpan. Setelah itu seperti ini. Kita perbesar lagi agar terlihat. Nah, setelah ada data-datanya sudah benar, di sini teman-teman jika ada perubahan bisa diubah, atau jika sudah tidak ada bisa dihapus atau bisa ditambahkan juga bisa. Di sini dengan klik baru, ubah atau hapus. Sini telah saya masukkan semua datanya, kita tutup saja. Selanjutnya, setelah kita mengisi formulir 1771
5 kita mengisi 1771 ke 2, yaitu perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Sini seperti biasa kita buat menjadi 2 layar. Kita perbesar layar SPP-nya untuk memudahkan pekerjaan kita. Sini kita isi pembelian tersekian. Kita masukkan datanya. Di sini kita paste. Lalu kita masukkan persediaan barang awal. Copy paste. Nah, sini akhir. Ya, pastikan kita sudah memasukkan semua datanya. Sini lanjut ke biaya usaha lainnya. Kita masukkan sesuai data perusahaan kita, 1.605 juta rupiah. Sepertinya tidak bisa. Nah, seperti ini. Lanjut ke biaya transportasi perjalanan dinas, 358.500.000. Biaya penyusutan dan amortisasi sebesar 707 juta rupiah. Hasil penjumlahan dari 424 juta ditambah 283 juta. Di sini kita masukkan biaya sewa sebesar 244 juta 500.000. Biaya perawatan dan perbaikan, biaya audit konsultan pajak dan hukum kita golongkan menjadi biaya sehubungan dengan jasa, yaitu nomor 7, sebesar 260.250.000 rupiah. Hasil penjumlahan dari 57.750.000 ditambah 202.500.000 rupiah. Biaya iklan dan promosi kita golongkan menjadi biaya pemasaran dan promosi, yaitu nomor 10 sebesar 300.000 rupiah. Ya, setelah itu biaya pajak dan retribusi, biaya listrik, air, telepon, biaya administrasi bank, dan biaya lainnya kita golongkan menjadi nomor 11, yaitu biaya lainnya sebesar 276 juta rupiah. Nampaknya kurang 0, kita tambahkan sebesar sekian. Lalu kita ke biaya dari luar usaha. Kita lihat di sini ada biaya bunga pinjaman. Kita golongkan di nomor 6 sebesar 2.550 juta rupiah. Ya, seperti ini. Setelah datanya masuk, setelah datanya kita input, kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. Di sini kembalian oke, nampaknya sudah benar. Kita lihat dari jumlahnya, 34.270 juta sudah benar. Di sini biaya usaha lainnya kita lihat jumlahnya 3.751.250.000 sudah benar. Biaya usaha lainnya juga sudah benar. Lalu langsung saja kita save. Kita simpan. Oke, datanya sudah berhasil disimpan.
Ya, terima kasih teman-teman. Sekian video tutorial aplikasi ISPT-PPH Badan yang kedua kali ini yang membahas mengenai elemen laporan keuangan, cabang perusahaan 17716, 17715, serta formula 17712. Kita lanjut di sesi selanjutnya yaitu rekonsiliasi fiskal dan 17711. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih.